Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2021, kita bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhan yang memberikan kita kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Saya percaya di dalam segala hal yang kita lakukan, khususnya persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Bahkan di saat kita mendekat dengan Dia, mengarahkan hati, pikiran, dan harapan kita, maka kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan saya berharap Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan yang baru dan juga memberikan keteguhan iman bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Maksudnya ia itu adalah Goliat. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat ke-10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkannya serta melakukan di dalam kehidupannya. Ibu, bapak, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, khususnya di dalam ayat ke-11, ada satu frasa yang dituliskan tentang keadaan Saul dan orang-orang Israel. Keadaan itu dituliskan demikian: ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Artinya, yang ketakutan itu bukan hanya Raja Saul, atau yang ketakutan itu bukan hanya segenap orang Israel, tetapi yang ketakutan itu Raja Saul dan segenap orang Israel. Coba Bapak Ibu pikirkan, rajanya saja sudah ketakutan, otomatis rakyatnya juga bisa ketakutan. Tapi bukan hanya sebagian, tapi segenap orang Israel yang ada berjumpa dengan Goliat pada saat itu. Sebenarnya mereka bukan berjumpa secara langsung, tapi mendengar suara Goliat. Mengapa demikian? Saya katakan sekali lagi, mereka ketakutan, sangat cemas hati, bukan karena mereka berjumpa muka dengan Goliat, tapi dikatakan karena mendengar perkataan orang Filistin itu, karena mendengar suara Goliat. Karena dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
Mereka mendengarkan suara orang Filistin, mereka mendengar suara Goliat, dan mereka ketakutan luar biasa, mereka cemasnya luar biasa. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Goliat sehingga mereka sampai ketakutan dan cemas begitu? Ya, khususnya dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10 kita bisa melihat apa yang dikatakan atau suara apa yang diperdengarkan oleh Goliat. Goliat mengatakan menantang barisan Israel agar melakukan pertarungan 1 lawan 1. Seorang Israel melawan Goliat. Sebenarnya ditantang, baru tantangan yang disampaikan, baru suara yang disuarakan. Dan dikatakan dalam ayat itu bahwa menurut Goliat atau pernyataan Goliat, yang kalah menjadi hamba bagi yang menang. Maksudnya kalau Goliat yang kalah, maka orang Filistin menjadi hamba bagi orang Israel. Tapi kalau orang Israel yang kalah, orang Israel akan menjadi hamba bagi orang Filistin. Dan itu yang disampaikan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Israel belum kalah. Artinya apa lagi? Orang Israel belum diserang oleh orang Filistin. Belum kalah, belum diserang. Orang Israel baru hanya mendengar perkataan atau suara Goliat. Baru mendengar suara saja, mereka sudah ketakutan. Saul dan bangsa itu sudah cemas hati dan sangat ketakutan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentunya waktu saya membaca ayat ini, sedikit saya berpikir begini, baru begitu saja sudah ketakutan, baru begitu saja langsung cemas. Ya, memang bisa saja kita atau saya berpikir seperti itu. Tapi situasi dan kondisi yang ada saat itu hanya mereka yang tahu secara realnya. Namun sekilas dari kisah ini, saya ingin menyampaikan kepada kita apa yang harus kita renungkan bersama-sama, apa yang harus kita pikirkan dengan bijaksana dan dengan hati-hati. Yang saya mau sampaikan kepada kita adalah melalui kisah atau pengalaman bangsa Israel ini yang ketakutan dan sangat cemas hati ini. Yang pertama adalah kita harus hati-hati terhadap apa yang kita dengarkan. Kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita dengarkan. Orang Israel dan Saul mendengarkan suara Goliat, mereka sangat ketakutan dan cemas hati. Artinya kita pun harus berhati-hati, karena bisa saja yang kita dengarkan itu menguatkan, tapi tidak jarang juga yang kita dengarkan itu mencemaskan. Bisa juga yang kita dengarkan itu atau perkataan yang kita dengarkan itu membangun, tapi bisa juga meruntuhkan. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati dalam hal ini untuk melihat, meneliti, memperhatikan tentang apa yang kita dengarkan. Tetapi yang tidak kalah penting di sini adalah di saat kita mendengar, tentunya kita tidak bisa langsung mengatakan, nggak mau mendengarkan yang ini, nggak mau mendengarkan itu. Bisa saja kita mendengar atau terdengar bagi kita yang sebenarnya kita tidak sukai. Tetapi di dalam apa yang kita dengarkan itulah, di situ kita perlu bijak, perlu kita berhati-hati. Jangan sampai, ya ini saya katakan bijak dan berhati-hati, jangan sampai yang kita dengarkan itu meruntuhkan atau merusak hati dan pikiran kita. Bukan tentang apa saja yang kita dengarkan. Misalnya, ini saya nggak mau dengar, yang itu saya mau dengar. Bukan itu. Yang harus dilakukan adalah kita harus berhati-hati supaya yang kita dengarkan itu tidak merusak atau menghancurkan hati dan pikiran kita. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bagaimana caranya tentang berhati-hati terhadap apa yang kita dengar? Yaitu dengan mengatur atau dengan mengkondisikan respon dan pola pikir kita terhadap yang kita dengar. Kalau kita mendengar sesuatu, apakah respon kita? Apa pola pikir yang ada dalam diri kita? Itu kita yang ngatur. Waktu kita mendengarkan
sesuatu yang mencemaskan, apa respon kita? Langsung gelisah, ketakutan, dan juga langsung cemas? Nah, itu tergantung respon kita. Dan yang kedua adalah pola pikir. Pola pikir apa yang muncul di hati kita waktu kita mendengar sesuatu yang katakanlah sesuatu yang mencemaskan atau sesuatu yang menakutkan? Apa menjadi pola pikir kita? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita pola pikir kita berkata, udah hancurlah, habislah sudah, itu yang muncul di pikiran kita, maka itu kan semakin menakutkan. Tapi kalau pola pikir kita berpikir yang lain, maka saya mau katakan kalau berpikirnya positif, kita akan mendapatkan sikap yang positif. Contoh misalnya, kalau kita mendengarkan situasi-situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita perlu memiliki respon dan pola pikir yang kreatif dan membangun kehidupan. Kalau tidak, itu bisa menggilas dan bisa merusak. Yang kedua juga, pola pikir kita harus positif. Dan supaya positif, saya katakan berpikirlah sesuai dengan cara pikir Tuhan. Bagaimana caranya? Waktu kita mendengarkan sesuatu, arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kita dengarkan firman-Nya, kita mengingat firman Tuhan, sehingga di saat-saat yang sulit, sukar, ataupun kita mendengarkan sesuatu yang menakutkan dan mencemaskan, hati kita damai. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan hari ini. Adakah sesuatu yang sedang Anda dengarkan dan merusak suasana hatimu? Berita tentang apa itu? Suara tentang apakah hal itu? Saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang sedang engkau dengarkan, jangan biarkan itu merusak hatimu, membuat engkau sangat ketakutan dan mengalami kecemasan. Tetapi mari datang kepada Tuhan dan arahkan pikiran dan isi pikiran sesuai dengan pikiran Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk berpikir secara menang, supaya kita terhindar dari kecemasan dan ketakutan yang melumpuhkan kehidupan. Bagaimana caranya? Caranya saya mau sampaikan tips 2 hal. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bagi kita di setiap musim kehidupan. Apapun kehidupan yang ada, bagaimanapun berita yang kita dengarkan, ingatlah Tuhan selalu ada bagi kita. Yang kedua, biasakan diri mendengar dan mempercayai firman Tuhan dalam segala situasi. Waktu kita mendengar satu kayak berita, atau kita melihat mengalami situasi tertentu yang mencemaskan, yang menakutkan, ingat, arahkan hatimu untuk mempercayai firman Tuhan dan biasakan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan Tuhan ada bagi setiap kita di setiap musim. Yang kedua, Tuhan adalah pengendali kehidupan. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Yang keempat, kuasa Tuhan, kasih-Nya dan hikmat-Nya tidak pernah terbatas. Itulah sebabnya apapun yang engkau dengarkan, apapun yang kita alami, mari kita terus mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Jujur kami mengakui di hadapan-Mu, seringkali kami mendengarkan suara-suara yang melemahkan, mencemaskan, menakutkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kami mengizinkan itu menguasai, bahkan merusak hati kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami alami, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tetap bagi setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bagi setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Dijauhkan dari segala kecemasan, dijauhkan dari segala ketakutan, diberikan iman yang kokoh dan kuat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami sambut hari ini, hari yang penuh dengan kemenangan, karena kami tahu yang kami dengarkan
Yang kami lihat, apapun situasinya, Tuhan yang pegang kendali. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap arahkan hati kepada Tuhan. Jangan cemas dan jangan ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.